Di tengah hamparan pasir yang sunyi, 313 orang beriman berdiri menatap ribuan musuh yang datang menghancurkan mereka. Bukan dengan perisai yang kuat, bukan tentara banyak, hanya keyakinan. Inilah hari ketika sejarah Islam berubah selamanya. Di sebuah kota bernama Madinah, angin pagi berhembus pelan membawa kabar tentang ketegangan yang semakin memuncak. Setelah hijrah, kaum muslimin di Madinah masih terancam oleh kaum Quraisy di Mekah. Kafilah dagang mereka, aset terbesar ekonomi Quraisy, kini harus berjalan dengan waspada. Kedua belah pihak seperti dua bara yang saling memercik, hanya tinggal menunggu kapan api itu menyala. Dari sinilah kisah besar itu dimulai, kisah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah umat Islam, perang yang akan mengubah wajah peradaban dunia. Pada awal tahun kedua Hijriah, berita penting tiba di Madinah. Kafilah besar milik Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Inilah kafilah yang memuat kekayaan Quraisy, dan kekayaan itu sebagian berasal dari harta kaum muslimin yang pernah dirampas. Rasulullah memanggil para sahabat. Beliau mengajak mereka untuk mencegat kafilah tersebut. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Namun sebagian besar sahabat berdiri siap untuk berangkat. Yang tak mereka duga adalah Quraisy di Mekah juga mendapat kabar bahwa Muhammad dan para sahabat sedang bergerak. Mereka pun mempersiapkan pasukan besar, yakni 1.000 orang, lengkap dengan perlengkapan perang, kuda, dan unta. Sementara di pihak Rasulullah, hanya ada pasukan kecil berjumlah 313 orang dengan perlengkapan yang seadanya. Beberapa dari mereka hanya membawa pedang, tongkat, bahkan unta sekalipun harus dikendarai secara bergantian. Perbedaan yang mencolok terlihat dari kekuatan tempur kedua belah pihak. Namun, mereka tak gentar, meski pasukan yang akan mereka hadapi 3 kali lipat lebih banyak dibanding mereka. Inilah sejarah Perang Badar dengan kekuatan yang tak berimbang. Setelah perjalanan panjang, pasukan Muslim tiba di sebuah lembah bernama Badar, yang mana lembah itu diapit oleh bukit dan memiliki sumur air. Tempat itu strategis dan Rasulullah segera memilih posisi terbaik. Di malam yang hening, pasukan Quraisy semakin mendekat. Jarak antara dua pasukan semakin mendekat. Api unggun dari kedua sisi tampak berkelip di kegelapan. Di Madinah, ring seorang berdoa. Sementara di Badar, para sahabat menatap langit. Rasa cemas menghantui mereka, menunggu pagi yang akan datang. Rasulullah menghabiskan malam dengan sujud, doa, dan harapan. Beliau berbisik lirih, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini binasa, maka siapa lagi yang akan menyembahmu di bumi?" Sementara itu, di sisi Quraisy, suara musik, minuman, dan keangkuhan mereka terdengar. Mereka yakin bahwa kemenangan akan dengan mudah mereka raih pada keesokan harinya. Fajar menyingsing, dan Badar berubah menjadi saksi sejarah. Debu berterbangan, unta-unta meringkik. Para prajurit menegakkan pedangnya. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Dari pihak Muslim, 3 sahabat gagah berani maju, Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Harits. Mereka menghadapi 3 kesatria Quraisy. Sorak, hentakan, dan denting pedang menggema. Kaum Muslim menang dalam duel pembuka. Setelah itu, pertempuran besar tak dapat dihindarkan. Pasukan Quraisy yang jauh lebih besar menyerbu dalam formasi padat. Namun, karena strategi Rasulullah yang cerdas, yang mana beliau memanfaatkan posisi bukit dan sumur sebagai tameng, maka pasukan Muslim mampu meredam serangan lawan. Kaum Muslim berperang dengan keyakinan, keberanian, dan doa yang tidak pernah berhenti. Jumlah pasukan yang tidak berimbang bukanlah jalan untuk menyerah. Mereka semakin yakin bahwa kemenangan akan berada di pihak mereka. Benar saja, pasukan Quraisy mulai goyah. Panji-panji mereka mulai berjatuhan. Para pemimpin besar mereka tersungkur satu persatu. Abu Jahal, pemimpin mereka yang paling keras memusuhi Islam, akhirnya tumbang dalam medan perang itu. Debu Perang Badar perlahan mereda, dan sejarah mencatat kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Perang Badar bukan sekedar pertempuran fisik. Ini adalah perang yang membentuk identitas umat Islam. Kemenangan ini membangkitkan semangat kaum muslim, memperkuat posisi mereka di Madinah, dan membuat Quraisy semakin gentar.
Namun, kemenangan ini datang bersama pelajaran tentang keteguhan hati, keberanian berdiri meski kita dalam keadaan tak berdaya, serta keyakinan bahwa pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Lembah Badar menjadi saksi bisu. Sekelompok kecil orang beriman menorehkan jejak yang akan dikenang sepanjang masa. Sejak saat itu, dunia tidak lagi sama. Begitu dahsyatnya Perang Badar. Namun, Rasulullah berpesan bahwa ada yang lebih besar dari Perang Badar, yakni perang melawan diri sendiri, alias melawan nafsu. Jika kamu mendapat pelajaran dan inspirasi dari kisah epik ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah Islam yang lebih mendalam. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.